yang sama-sama kita muliakan Mangku Manakib Al-Mukarram Muhtaram Bapak Haji Sukma dan Ibu Hajah Hermes Sampit, para wakil talqin Pangres Surga Agung di mana saja berada, wabil khusus yang dihadirkan oleh Allah pada kesempatan Manakib Online Internasional pagi hari ini, Al-Mukarram Muhtaram Bapak Ki Haji Anang As'ari, Al-Mukarram Muhtaram Bapak Ki Haji Mahya Al-Bukhari, dan Al-Mukarram Muhtaram Bapak Ki Haji Mustafa Al-Madri, yang senantiasa diistiqomahkan selalu oleh Allah. Ditambahkan nikmat sehat, ditambahkan diberkahkan rezeki yang halal, tambahkan kemuliaan, ditinggikan derajat, dipenuhi segala kebutuhan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para kiai, para asatidz, para petugas manakib, ikhwan akhwat seluruhnya yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri sana, yang selalu mendapatkan keberkahan, karomah dari Pengurus Agung, berkah segalanya semuanya selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Wa amalain fi hadzal syahr al-'uzlatu. Adapun ain pada bulan Dzulqa'dah dimaknai al-'uzlah, uzlah, menyendiri. Wal 'uzlatu hiyal khuruj an mukhalatil khalqi bil inzari wal inqita'. Nah, yang dimaksud di sini adalah uzlah adalah keluar dari pergaulan makhluk. Ya. Jadi keluar dari bergaul bersama makhluk dengan cara menyendiri dan mengasingkan diri. Tapi bukan hilang dari dunia kayak pertapa, bukan. Hilang, mengasingkan diri. Suaranya hilang. Putus Ya, tadi. saya ya. Internetnya kali putus tadi ya. Nah, jadi al-uzlah itu al-khuruj an mukhalatil khalqi allati tufsidul qalba. Keluar dari pergaulan yang merusak hati. Ya. Imam Ghazali pernah mengatakan, ya, uzlah itu obat. Ya. Bukan. Nah,
ketika tulhihi tijarah. Ya, ketika kita terpengaruh, hati kita terlalu sibuk dengan dunia sehingga kita tidak bisa mendekat kepada Allah. Kita lalai kepada Allah. Ini perlu minum obat. Berarti itu hati kita sedang sakit. Ya. Jadi tanda orang sakit, ya, hatinya sakit, itu adalah Suaranya hilang-hilang ya. Oke. Suaranya hilang. Iya. Nggak ada suaranya. Oke. Sinyalnya kurang bagus. Dikirain cuma di sini di Saudi kena jauh, berarti sama. oh, itu gitu ya. Tuh, nggak lagi. Hilang lagi. Iya, iya. Mambo email, así. Itu aja kali Pak De. Tengok kita. Ya sih nggak ada sinyal mungkin ini. Kurang bagus sinyal. Itu Bani Hasim Pak De. Putus ya. Iya, putus lagi. Kok putus terus ya? Jadi uzlah itu uzlah itu seperti obat. Uzlah itu seperti obat. Ya, artinya diminum ketika hati sedang sakit. Tidak mesti uzlah. Supaya apa? Supaya ketika dia bergaul kepada manusia, mengurangi bicara seperti itu. Ya. Jadi uzlah itu meninggalkan majlis maksiat. Itu uzlah. Uzlah itu meninggalkan majlis maksiat. Majlis maksiat itu seperti apa? Ngomongin orang, gibah. Itu majlis maksiat. Terus perdagangan yang merugikan orang lain, yang menipu. Nah, itu wajib dihindari. Maka wajib uzlah. Mengurangi kumpul dengan keperluan yang tidak ada kepentingannya. Jadi kumpul-kumpul yang nggak perlu. Nah, ini uzlah. Jadi yang mesti kita lakukan seperti itu. Wa haqiqatul inqita, ya wa haqiqatul inqita minal khalqi li annahu safarul qalbi ilallah. Li anna laisa bisafir rajul ilal kahfi kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum a'zamu ajran minal ladzi la yukhalituhum wa la yasbiru ala adahum. Hakikat memutus keterikatan dari makhluk menuju kepada Sang Khalik
Hakikat memutus keterikatan dari makhluk menuju kepada Sang Khalik atau pencipta. Alat perjalanan hati menuju Allah. Jadi uzlah. Jadi memutus keterikatan dari makhluk menuju kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalla. Jadi bukanlah perjalanan seorang laki-laki ke goa, bukan. Untuk mengasingkan diri. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin yang bergaul dengan a'zamu ajuran lebih besar. Pahala. Minalladzi gaul sama sekali. Walau disakiti. Dan bersabar atas gangguan mereka itu lebih baik. Lebih dicintai oleh Allah. Daripada orang yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Artinya kalau kuat menjaga hati di tengah keramaian, itu lebih utama. Jadi janganlah uzlah supaya lari dari makhluk. Ya. Jadi dia uzlah tujuannya lari dari makhluk. Tidak seperti itu. Tapi uzlah tujuannya agar supaya bertemu kepada Sang Pencipta. Bukan angkat koper, terus kabur ke gunung. Bukan seperti itu. Ya. Jadi duduk di pasar, kerja di kantor, ngurus anak, ngurus suami, tapi hatinya bilang, ilahi anta makhluk, waridaka makhluk, a'tim mahabbataka wa ma'rifat, wa a'tim ma'aka abadat. Tuh. Ini uzlah. Ya. Jadi al-uzlah itu uzlatul qalbi. Uzlah itu adalah uzlahnya hati. Ya. La uzlatul badan, bukan uzlahnya badan, tapi uzlahnya hati. Meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kemanapun, dimanapun kita berada. Siap meninggalkan apapun yang dibenci oleh Allah. Kalau As-Said Al-Syaikh Sahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Khairul uzlah ilal mala'i la ilal khalaq. Dia mengatakan, Mbak Anom mengatakan sebaik-baik uzlah adalah uzlah kepada keramaian. Banyak ibu-ibu boleh ngajak pada suaminya, Pak, kita ke mall yuk. Nah, boleh begitu. Ngapain uzlah? Nah, ajak uzlah suami ke mall. Apa-apa. Bukan ke tempat sepi, bukan. Bukan ke gunung, bukan ke gua. Tapi ke tempat ramai. Ini khairul uzlah ilal mar'i, la ilal khalaq. Kasamaki fil ma'il malih fil bahar. Jadi, seperti ikan di laut. Airnya asin. Walau kana haulahu malihan la yata'asaru minhu. Ya. Meskipun sekelilingnya asin tuh air, garamnya tidak mempengaruhi daging. Jadi maksud beliau, maksud Abah Anom, uzlah yang paling tinggi bukan lari dari manusia, tapi berada di tengah-tengah manusia. Hatinya bersama Allah. Kenapa mesti begitu? Nah, al-mala'u maudi'ul fitnah wal ibtila. Karena keramaian itu tempatnya ujian, tempatnya fitnah.
tempatnya cobaan. Kalau hati sudah kuat di tengah fitnah itu, maka sebagai bukti al-taqu bima fi yadillah. Lebih percaya dengan apa yang berada di tangan Allah. Itu sudah mendarah daging. Seperti ikan tadi. Ikan hidup di laut yang rasanya asin, ya. Tapi daging ikan tidak asin. Karena ada isya, namanya ada risya. Ada pelindung di badannya. Ada gisya, ada pelindung di badannya. Begitu juga hati orang-orang yang arif. Ya. Yang dikelilingin oleh apa? Lahun, oleh gibah, oleh toma, ta'ibun walahun. Tapi hatinya ada gisya, zikri. Ya. Ada penghalang. Ya. Penghalang itu apa? Zikir. Ya. Zikir yang telah ditanam, yang telah ditalkinkan oleh guru. Ya. Jadi, dia ma'rifat kepada Allah. Ya. Maka la yata'atharu bilhuhu. Maka keramaian yang mengandung di situ ada permainan yang tidak bermanfaat. Ada omongan-omongan yang menyakitkan. Nah, itu tidak akan mempengaruhi. Ya. Jadi, ini adalah yang disebut maqam rijalullah. Nah, mereka berada di pasar, mereka berada di toko, mereka berada di kantor, tapi at-tijaratu fi yadihi la fi qalbi. Kesibukannya semata-mata ada di tangannya. Tapi hatinya selalu bersama Allah. Nah, kalau cuma di gua aja sih, berdiam di gua, berdiam di gunung, sepi. Enggak ada yang nyakiti. Ya, dari mana bisa sabar? Karena enggak ada yang nyakitin. Enggak ada yang menghina. Nah, itu yang dikatakan oleh Nabi al-mu'min alladzi qalitun nas wa yasbiru ala azab khair. Yang jadi orang mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka itu lebih baik daripada orang mukmin yang tidak bergaul sama manusia. Itu dia. Berkah segalanya semuanya. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Tarmudi, ada? Salam.